Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan kepada Anda terkait dengan IELTS, International English Language Testing System. Biasanya ini diselenggarakan oleh British Council. IELTS itu sangat bermanfaat bagi mereka yang ingin melanjutkan kuliah ke luar negeri atau bagi mereka yang ingin bekerja di luar negeri. Karena sebagian besar uh, banyak yang mensyaratkan IELTS sebagai syarat masuk untuk bekerja. Misalkan ke Australia, IELTS-nya harus 7, ya. Atau mungkin bahkan kalau misalkan Anda ingin bekerja di Kanada. Nah, tentu saja apabila Anda ingin melanjutkan kuliah di luar negeri, ini menjadi suatu hal yang wajib Anda penuhi. Baik, saya akan berbagi berkenaan dengan konteks IELTS itu sendiri. Jadi, IELTS atau saya tadi telah sebutkan International English Language Testing System merupakan serangkaian tes yang diselenggarakan oleh British Council, ya, untuk melihat kemampuan Anda dalam menggunakan bahasa Inggris. Nah, tes ini biasanya dipergunakan bagi seorang yang ingin melanjutkan kuliah di negara yang menggunakan bahasa Inggris, ya. Negara-negara seperti Australia, kemudian Amerika Serikat, kemudian Kanada, United Kingdom. Nah, sebenarnya di tes ini terdiri dari 4 jenis tes. Yang pertama itu adalah listening, mendengarkan. Yang kedua adalah reading, membaca. Yang ketiga adalah writing, menulis. Dan yang keempat adalah speaking, ya, dalam bentuk percakapan. Nah, biasanya British Council itu menyiapkan serangkaian kursus untuk mempersiapkan tes ini, ya. Nah, jadi perlu ada beberapa poin yang perlu Anda persiapkan sebelum melakukan tes. Yang pertama, lakukan persiapan matang jauh hari sebelum tes dilaksanakan. Paling cepat tuh 5 bulan, ya, karena intinya tes ini akan melihat intuisi Anda dalam menggunakan bahasa Inggris. Yang kedua, ubah kebiasaan hidup Anda. Jika setiap hari Anda menggunakan bahasa Indonesia, coba paksakan untuk menggunakan bahasa Inggris dimanapun Anda berada. Dan berupaya untuk mendekati komunitas orang asing, sehingga Anda bisa mempraktekkan bahasa Inggris. Ya, sebab agak sulit kalau misalkan Anda hanya belajar dari video tanpa mempraktekkan, sementara tesnya harus benar-benar speaking, ya, berbicara dengan orang asing secara langsung atau orang Inggris secara langsung. Kemudian poin ketiga, download semua tutorial IELTS yang ada di YouTube maupun di Google. Saya tahu karena ikut preparationnya saja mahal, ya. Bahkan mengikuti tesnya saja juga mahal. Jadi sayang kalau misalkan Anda tidak mempersiapkan tesnya dengan baik, ya. Nah, setelah diperoleh, dengarkan setiap hari, bahkan setiap saat luang dengan menggunakan headset, ya, dimanapun Anda berada. Ya. Kemudian yang ke poin keempat, kalau bisa Anda pinjam buku IELTS di perpustakaan, kampus atau perpustakaan nasional. Biasanya buku ini itu dilengkapi dengan CD, ya, dilengkapi dengan rekamannya, ya, karena susah juga kalau sekiranya Anda menjawab listening, ya, itu tanpa harus melihat rekamannya, sehingga akan kesulitan pada saat ini apa yang harus saya dengarkan, kemudian apa yang harus saya jawab, ya. Kemudian lakukan aktivitas menghafal. Nah, ini penting. Di dalam IELTS itu ada yang namanya common connective words, kata-kata penghubung. Nah, otomatis ini paling tidak harus dihafal. Ya, kalau misalkan persiapannya 5 bulan sebelum tes, berarti otomatis Anda harus bisa menghafal dengan baik, ya. Lengkap dengan penggunaan kata-katanya. Jadi bukan hanya menghafal bahasa Inggrisnya, tetapi menghafal artinya, tetapi bagaimana Anda menggunakan kata tersebut di dalam sebuah kalimat, ya. Nah, lakukan 1 hari 5 kata saja. Bayangkan dalam waktu 5 bulan Anda sudah bisa menghafal berapa tuh? 750 kata. Jika sempat, coba buka kesempatan untuk berbincang dengan orang asing dan tantang diri Anda untuk selalu menggunakan common connective words. Ya,
pada saat berbicara dengan mereka. Kemudian poin berikutnya apa? Paksakan untuk mengganti program TV, radio, bahkan surat kabar, ya, atau Anda biasakan membaca koran dengan menggunakan bahasa Inggris. Ya, Anda coba mendengarkan berita dari BBC, dari CNN, kemudian kalau di Jakarta itu kalau misalkan ada koran, ada Jakarta Times, atau Anda membaca Reader Digest, ya. Nah, Anda coba menggunakan itu. Kemudian poin berikutnya, coba untuk belajar menggunakan kata-kata yang tidak umum yang Anda dengar dalam bahasa Inggris. Paksakan untuk menyukai kata-kata yang agak rumit, ya, dan jarang dipakai oleh orang Indonesia dalam berbahasa Inggris. Misalkan orang menggunakan kata food, ya. Nah, Anda coba ganti dengan kata cuisine, ya. Jadi jangan pakai food tapi cuisine. Atau gunakan kata-kata, Anda kan orang kita bisa I want to visit my friend. Ya, friend itu Anda bisa ganti dengan acquaintance. Ya, jadi pergunaan kata-kata itu sehingga perbendaharaan kata Anda semakin banyak. Poin ke-8, dapatkan skor yang tinggi memang tidak mudah. Belajar saja memang tidak cukup. Perlu adanya perubahan perilaku, ya, dan kebiasaan secara ekstrim. Jadi bukan biasa-biasa, ya, ekstrim. Khususnya menggunakan praktek bahasa Inggris. Nah, IELTS itu memiliki skala penilaian. Nah, penilaiannya itu seperti yang Anda lihat pada tabel berikut. Nah, di sini ada skala penilaian IELTS. Nah, lihat. Oke. Skor yang dia biasanya diperuntukkan bagi beasiswa di luar negeri itu biasanya kalau Anda ingin dapat beasiswa nih, skornya itu di atas 6,5, bahkan ada yang mensyaratkan di atas 7. Jadi kalau misalkan Anda dapat skor IELTS 7,5, wah, aman itu. Bisa dapat beasiswa. Nah, setahu saya kalau misalkan Anda ingin bekerja di Australia, itu IELTS-nya itu harus 7. Ya. Nah, makanya Anda harus bekerja keras untuk mendapatkan skor tersebut. Jadi, skor ini harus dijadikan target Anda untuk melakukan studi atau memperoleh beasiswa dari luar negeri. Ya. Jadi, saya ulangi ya. Jadi, ada 4 tes. Ada listening test, ada reading test, ada writing test, kemudian ada speaking test. Pertanyaannya, mengapa kita harus mempersiapkannya? Karena untuk tes saja, tesnya itu hanya 1 hari. Itu biayanya mahal. Ya, bagi Anda yang berada di Hong Kong, itu ya, eh, biaya tes untuk British Council, tarif resmi yang tercantum saat ini, untuk IELTS Academy Computer itu sekitar 2.900, ya, 2.900 Hong Kong dolar. Untuk IELTS General Training itu 2.900 juga. Bahkan untuk academic itu 3.100 Hong Kong dolar itu sekitar 6,2 juta sekali tes, only one day. Apakah saya lulus? Enggak, dia akan memberikan skor. Biarpun skor Anda 1, 2, dia tetap akan memberikan skor. Karena targetnya itu adalah skor. Ya, ya, mau lulus nggak lulus, Anda akan dapat skor. Apakah 4 gitu. Ya, berarti kalau misalkan syarat untuk masuk ke dapat beasiswa skornya itu harus 6,5, Anda dapat 5, ya berarti kan nggak keterima ke perguruan tinggi itu. Bahkan IELTS itu berkenan untuk memberikan kopian daripada skornya ke perguruan tinggi yang Anda minta. Ya, jadi memang biayanya tidak mudah sehingga Anda harus mempersiapkannya secara lebih matang. Nah, skala penilaian IELTS di sini paling tinggi itu 9. Itu kategorinya adalah expert user. Kemudian yang kedua very good user itu 8. Nah, good user itu 7. Nah, kalau Anda ingin kerja di Australia harus 7 nih minimal. 7,5 lah amannya lah. Kemudian competent user itu 6, modest user itu 5, limited user 4, ya, 3, 2, bahkan zero, did not attempt the test, tidak mengikuti hasil. Jadi eh, apapun yang Anda dapat pada saat tes itu mereka akan kasih nilai, ya. Nah, ini adalah skala band score. Dan ingat kalau misalkan Anda ingin bekerja atau kuliah di luar negeri, Anda harus bisa mencapai 7 ini sebagai good user dikategorikannya. Nah,
Ini berkenaan dengan IELTS. Ya, mudah-mudahan ini bisa memberikan semangat Anda untuk terus belajar bahasa Inggris, ya, sehingga Anda bisa mencobalah untuk dites kemampuan bahasa Inggris saya itu seberapa besar skornya kalau sekiranya Anda ikut IELTS.